Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Pada video kali ini kita akan mereaksi video yang cukup banyak ya. Kalau sampai akhir nih, ada 3 atau 4 video. Karena ini isinya bagus sekali ya. Kalau kita selesai sampai akhir begitu. Mengenai apa? Mengenai Roy Suryo dan kawan-kawan katanya itu mau menyerah seperti Egy Sujana karena mengupayakan SP3 sampai ke Irwasum ya. Irwasum itu kalau tidak salah adalah pengawas internal kepolisian kalau tidak salah. Kalau saya salah mohon koreksi di kolom komentar. Nah, bukan hanya itu, upaya yang dilakukan Roy Suryo juga melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas beberapa pasal yang diberlakukan kepada RRT itu. Nah, sampai ramailah termul yang mengatakan bahwa pada akhirnya Roy Suryo itu menyerah juga pengen SP3. Padahal ini lain soal ya dengan siapa, dengan Egy Sujana. Kalau Egy Sujana itu dia sudah kehilangan jiwa berjuangnya. Kalau Roy Suryo itu ingin memperjuangkan haknya. Nah, ini menjadi menarik karena ternyata permasalahan saling lapor ini itu juga menjadi concern Pak Prabowo. Itu nanti akan kita bahas di dalam video yang lain ya, secara khusus kalau kita mau khusus begitu. Cuman yang ini kita akan lihat sebentar saja. Dalam pengertian bahwa tidak boleh ada hukum itu dipakai untuk melawan musuh-musuh politik begitu. Itu tidak boleh, kata Pak Prabowo itu. Yang mana ini sama sekali tidak diindahkan oleh kepolisian. Nah, karena videonya akan lama begitu ya, kita langsung saja saksikan. Kita mulai dari pidatonya Pak Prabowo yang mengatakan hukum itu tidak boleh dipakai untuk melawan musuh politik begitu, dan inilah sebetulnya yang terjadi di dalam permasalahan Roy Suryo dan kawan-kawan, karena sedari awal yang menggaungkan isu politik di dalam permasalahan ijazah ini adalah Jokowi. Ini kita akan saksikan dulu. I am completely democratic, completely, saudara. Jadi kita bertekad ya, saya bertekad patuhi hukum. Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice. Tidak boleh hukum dipakai alat untuk mengerjain lawan politik. Tidak boleh. Nah, coba ini tegas sekali ya, tidak boleh seperti itu. Coba bayangkan bagaimana Indonesia ini mau menjadi sebuah bangsa yang besar apabila tercatat di dalam sejarah Indonesia itu ada para peneliti yang meneliti ijazahnya mantan presiden di penjara. Bagaimana bangsa kita ini bisa menjadi bangsa yang besar? Apakah hal yang serupa itu pernah terjadi di negara-negara maju? Saya kira belum pernah, dan belum pernah ada satu bangsa, satu negara itu berlarut-larut dalam permasalahan administrasi mantan presidennya. Yang sudah-sudah itu selesainya cepat sekali, seperti birth certificate-nya Obama itu cepat sekali. Makanya bagus pernyataan Pak Prabowo ini. Dan saya tidak mau, dan saya sudah buktikan. Ya, saya buktikan, saya berani abolisi, saya berani amnesti. Nah, kalau saya merasa ada sesuatu. Betul, itu Pak Prabowo kita patut apresiasi ya. Terlepas dari kekurangan beliau, kita sedang berbicara dalam permasalahan ini. Itu patut diapresiasi, berani beliau itu abolisi amnesti. Cuman permasalahan Roy Suryo ini belum ya. Mudah-mudahan berani juga nih Pak Prabowo nih. Jadi pengadilan kita harus memberi keputusan yang adil. Beyond a reasonable doubt. Ya. Keputusan itu harus beyond a reasonable doubt. Harus tidak boleh ada keraguan-raguan sedikit pun. Nih, keren sekali ini. Kalau ada kemungkinan bahwa terdakwa itu mungkin tidak bersalah, kita tidak boleh memberi putusan. Oke, sebagaimana pernyataan yang adagium yang sangat terkenal di dalam hukum kan.
membebaskan 1.000 orang bersalah itu lebih baik daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Itu sekuat itu hukum presumption of innocent itu harus adanya. Jadi jangan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit penjara begitu. Apalagi sekarang yang dilakukan sama Termul. Ini kita tidak akan bisa menjadi negara yang besar kalau seperti ini. Masa Jokowi yang banyak tuduhan korupsinya sampai sekarang tidak diproses, kemudian Roy Suryo gara-gara mempertanyakan ijazahnya Jokowi itu diancam 12 tahun penjara. Kan lucu. Mau jadi negara apa kita ini? Yang final kepada mereka itu. Dan saya sebagai pemegang mandat dari rakyat, saya bertanggung jawab. Saya ingin ada rule of law di Indonesia. Ya. Saya ingin ada kepastian hukum. Hanya dengan kepastian hukum kita bisa menjamin stabilitas dan ketenangan bagi rakyat kita. Ya. Rakyat kita harus merasa hidup dalam masyarakat di mana pemerintahnya bersih dan adil. Ya, baik. Sebentar. Itu Pak Prabowo betul sekali ya. Kita butuh kepastian hukum. Kita butuh kepastian bahwa yang berbicara di hadapan publik di dalam mengomentari pemerintahan itu dia tidak akan dipenjara. Kita juga butuh kepastian. Orang-orang suka meneliti, terlepas dari objek penelitiannya apa, dia tidak akan dipidanakan. Nah, kepastian hukum ini harus ada. Dan sekarang kepastian hukum itu tidak ada. Cuman ya saya melihat begini dari perkataan Pak Prabowo tadi. Bisa jadi begitu. Kalau Pak Prabowo ini suatu saat ingin menghantam Jokowi dari segi politik, bisa jadi permasalahan Roy Suryo itu diambil alih oleh presiden. Mungkin kalau misalkan ini sampai ke persidangan, kemudian dinyatakan bersalah, itu bisa abolisi tuh sama presiden itu. Bisa. Kalau ingin menghancurkan Jokowi sehancur-hancurnya pada akhirnya di hadapan masyarakat, Pak Prabowo akan naik sekali ya begitu. Jadi pada akhirnya ya ini adalah komoditas politik yang seksi. Cuman saya tidak mau melihat itu dari segi politiknya dulu. Kita akan lihat dari segi hukumnya. Nah, ini akan kita saksikan sekarang adalah bagaimana kepolisian dia itu kekeh ingin memperkarakan Roy Suryo dan kawan-kawan, padahal desakan untuk untuk membebaskan Roy Suryo dan kawan-kawan dari semua tuduhan itu sudah sangat besar sekali. Bukan dari tokoh-tokoh yang kecil ini. Ini bukan urusan Gus Nur, sudah bukan Gus Nur lagi. Ini urusannya sudah Pak Din Samsudin, Pak Ugro Seno, kemudian para profesor-profesor itu sudah di situ permasalahannya. Tapi Polda Metro yang mana di sini diwakili oleh Pak Behudi itu ini sangat kacau pola pikirnya itu, seolah-olah membangkang apa yang diinstruksikan oleh presiden tadi. Jadi merasa tidak menjadi objek pembicaraannya presiden. Karena kalau kepolisian ini merasa menjadi objek pidatonya presiden, tidak akan seperti ini reaksinya itu. Kita saksikan saja dulu nih. Penyidikannya karena dari awal sudah melanggar undang-undang. Menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan. Keadilan bagi undang-undang, KUHP dan KUHAP, bagaimana proses perkara itu P21 di Kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restoratif justice. Nah, ini kesepakatan dikaji dari kedua belah pihak. Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Oke, sebentar Pak Polisi ya. Anda itu kalau di dalam pengetahuan hukum itu tidak sepintar para profesor, tidak sepintar orang-orang yang sudah malang melintang di dunia hukum, dan seharusnya perkataan mereka itu didengarkan. Dan Anda sebagai polisi itu sudah terlalu banyak biasnya, dimulai dari Kapolri yang orangnya Jokowi, kemudian SP3 yang terjadi kepada kepada Egy Sujana itu tidak sampai sekarang tidak jelas siapa yang menginisiasi. Kemudian bagaimana kok itu bisa terjadi di Solo. Kemudian bagaimana Pak Jokowi itu disamperin sama polisi untuk dimintai keterangan dan lain sebagainya. Itu sudah terlalu banyak. Anda jangan berbicara keadilan di sini karena Anda di hadapan kita nih masyarakat, Anda sedang bias begitu. Terkhusus Polda Metro Jaya ya. Yang lain saya tidak mau berbicara dulu karena laporan-laporan kepada polda-polda yang lain juga ada. Cuman kita belum melihat reaksinya bagaimana. Jadi keputusan untuk melaksanakan RJ
perdamaian itu antara kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Pak, izin menyambung yang tadi Pak. Kemarin kubunya Roy Suryo CS itu menggunakan narasi bahwa ketika ada 2 orang yang digugurkan status penyidikannya oleh Polda Metro, semestinya 8 tersangka itu juga gugur karena mereka ada dalam satu LP. Itu alasannya mungkin boleh Oke, saya tanya, saya kembalikan. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum. Ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik. Benar kan? Nggak benar, Pak. Benar kan? Nggak. Gini Pak ya, jangan berbicara tentang masalah mana landasan hukumnya. Bahwa apabila satu laporan, satu BAP begitu, yang satu restoratif justice maka yang lain juga harus. Mana pasalnya? Nggak ada pasalnya. Pak, nggak usah ngomong seperti itu. Anda juga membagi klaster itu nggak ada pasalnya. Mana landasan hukum Anda itu? Tatkala itu di klaster seperti itu, mana landasan hukumnya, ada atau tidak? Ya, kemudian apa landasan hukumnya kepolisian itu? Saya tidak tahu kalau ini ada, mungkin ya. Saya tidak tahu kalau ini ada. Apa dasar hukumnya kepolisian itu bukan menginisiasi, mendatangi tempat orang yang sedang berperkara? Apa dasar hukumnya? Apa boleh nih seseorang itu sedang bertikai, kemudian kepolisian datang kepada salah satu pihak? Apakah boleh atau tidak? Mana landasan hukumnya kalau boleh? Jangan ngomongin landasan hukum, Pak ya, karena ini permasalahan yang ngerti hukum di sini bukan cuma Anda. Anda mungkin lebih tahu hukum daripada saya, tapi saya di sini memakai ahli-ahli hukum yang dalam hemat saya itu lebih paham hukum di Indonesia daripada Anda. Makanya ini kita berbicara tentang sense of justice-nya, bukan tentang pasal-pasalnya. Kita berbicara tentang rasa keadilannya. Itu yang sekarang sedang digadaikan. Jadi jangan begini. Kepastian hukum, coba lihat ya, negara Indonesia itu dia mengedepankan kepastian hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Budi tadi, memang harus ada landasan hukumnya. Dan kepastian hukum itu dia dipakai untuk menjaga rasa keadilan. Sekarang ya, jangan sampai atas nama kepastian hukum, kemudian rasa keadilan masyarakat itu diabaikan. Inilah yang terjadi di dalam ranah para termul. Seperti kemarin misalkan waktu Gibran dinaikkan menjadi wakil presiden. Itu kan dibikin dulu aturannya supaya tidak melanggar hukum. Tetapi kan sense of justice-nya ini tidak ada. Jadi jangan hanya berbicara di dalam segi pasal, karena pasal-pasal itu dia dibuat untuk tujuan tertentu. Dan tujuan tertentunya itu untuk memberikan rasa keadilan. Sekarang permasalahannya, apa gunanya mempertanyakan pasal-pasal itu apabila rasa keadilannya itu tidak ada? Makanya disinilah para ahli itu berbicara bahwa misalkan pasal-pasal yang disangkakan oleh kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak relevan karena begini dan begitu. Ya, itu banyak sekali pendapat para ahli, dan seharusnya Anda itu sebelum melemparkan kasus ini kepada kejaksaan, para ahli yang mendukung Roy Suryo itu seharusnya ditanya dulu, bukan sebaliknya. Sudah dikembalikan baru ditanya. Ini yang mana pada akhirnya menghilangkan kepercayaan publik kepada kepolisian begitu. Jangan hanya berbicara mengenai pasal-pasal, karena restoratif justice pun pada akhirnya itu untuk mengembalikan nilai keadilan masyarakat. Jadi jangan seperti itulah. Anda itu siapa sih sebetulnya? Nih kita akan lihat bagaimana Pak Ugroseno berbicara ya. Kita saksikan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bersedia menunggu, dan satu ahli sudah menyelesaikan tadi pemberian keterangannya, bukan pemeriksaan ya, pemberian keterangan ahli Bapak Ugroseno, Komjen Polisi Purnaweran Ugroseno. Nah, apa yang sudah dia sampaikan, lalu apa tanggapannya terhadap pemeriksaan atau pemberian keterangan yang baru saja dilalui, langsung kita dengarkan dari Pak Ugro langsung ya. Oke. Silakan Pak. Pak Ugro ke tengah katanya. Kemana turun? Iya. Nah, oke. Baik, terima kasih. Jadi saya menyampaikan kepada pemeriksa atau penyidik, yang pertama berangkat dari laporan polisi, ya kan? Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya, ya kan? Berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tidak pidana 310, yaitu pencemaran nama baik, dan 311 masalah fitnah di KUHP lama ya. Nah, tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Oke.
Itu jurisprudensinya tidak ada ya. Ini kejadian unik. Hayo Pak Budi, mana landasan hukumnya Anda menerima laporan itu? Mana? Itu belum pernah terjadi. Kok sama Anda diterima sama Polda Metro Jaya? Hah? Satu tuh ya. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya. Bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Betul. Ya, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama. Kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Oke, sebentar. Coba lihat ya. Ini rusaknya hukum nih kalau laporan si Jokowi ini sampai diterima. Nanti ya suatu saat kalau saya pengen kawin lagi terus saya itu suka sama cewek, kemudian saya bilang saya suka sama kamu tapi dia gak mau sama saya. Kemudian saya merasa terhina, masa saya bisa penjarakan dia begitu? Ya, kamu terima cinta saya atau kamu saya penjarakan. Karena jika kamu tidak menerima cinta saya, maka kamu telah menghinakan saya sehina-hinanya. Kemudian saya bawa laporan itu ya. Kemana? Ke kepolisian misalkan bahwa saya itu sudah ditolak cintanya. Dengan mengatakan saya Pak sudah dihina sehina-hinanya di hadapan umum. Saya itu sudah propose ya, sudah melamar, sudah nembak di hadapan umum tapi dia nggak mau. Saya dihinakan sehina-hinanya. Tolong penjarakan dia Pak, 12 tahun penjara. Coba ya, ini sense of justice-nya Bapak begitu Pak polisi pasti Pak Budi, cobalah tolong kepolisian inilah agak mikir sedikit begitu ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Pak Guruseno, ini nggak jelas kalau permasalahannya itu cuman merasa dihina sehina-hinanya, makanya undang-undang yang dilakukan kepada yang disangkakan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak tepat disangkakan kepada mereka. Ini pada akhirnya terlihat hanyalah permasalahan politik dan itu sudah dikatakan oleh Pak Prabowo tadi, jangan sampai hukum ini dipakai untuk menggebuk lawan politik. Ayo. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Nah itu poin 2 itu. Ayo Pak Budi, mana itu landasan pasalnya ada klaster-klaster di KUHP baik baru ataupun lama? Mana? Ngomong aja. Mana landasan hukumnya bahwa kalau ini di SP3 kan harus semua SP3? Mana? Lah kamu ini mana di klaster-klaster? Mana pasalnya dari awal nggak ada? Pikir. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru Ya. yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Betul. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Nah itu juga akan menjadi presiden yang buruk ya, karena sekali lagi tadi di Indonesia itu ya kepastian hukum itu yang pertama dulu tuh. Itu kepastian hukum supaya masyarakat merasa adil. Lah ini kepolisiannya saja sudah melanggar itu kok. Jadi kepolisian di Polda Metro Jaya itu begini, kalau itu sesuai dengan agenda mereka tidak perlu kepastian hukum. Tapi apabila itu bertentangan dengan agenda mereka meminta kepastian hukum. Lah kan lucu, makanya dahulukan rasa keadilan dulu begitu. Dengan cara apa? Dengan cara menanyakan kepada para ahli mengenai pasal-pasal yang dibentuk itu, apalagi pasal-pasal karet. Kita lanjutkan dulu nih. Yang ketiga, ya, tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu dalam beberapa pasal tindak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 buku ke-1 KUHP. Ya. Jadi kalau ada tindak pidana khusus dan ada tindak pidana umum, yang digunakan adalah tindak pidana khusus. Ya, sebagai contoh misalnya tindak pidana korupsi. Seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu diterapkan seperti itu. Ya. Hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga
dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Nah itu, sebentar, itu nggak usah Pak Budi itu kayak tadi yang meminta-minta mana landasan hukumnya, nggak perlu karena ini prinsip filsafat hukumnya ya demikian. Ini kan kesalahan katanya dilaporkan secara bersama-sama tuh satu laporan, kemudian kok satu laporan di klaster-klaster yang mana seharusnya ini kan batal demi hukum, klasternya itu tidak boleh ada, yang mana kok kebetulan dari klaster-klaster itu klaster yang paling luar itu klaster yang meminta permintaan maaf lah katakan begitu ya, meskipun tidak dengan lisan, yang meminta SP3 kepada Jokowi. Kok kebetulan sekali seperti itu ya, yang lain kok tidak ada begitu, tidak sudi, kok kebetulan seperti itu. Ini kok terlalu banyak kebetulan pada akhirnya. Ini seharusnya batal demi hukum, SP3-nya batal demi hukum, karena kalau misalkan Pak Budi itu bersikeras bahwa yang namanya pemikiran seperti Pak Ugroseno ini harus ada landasan hukumnya, berarti klaster-klaster dari awal ini sudah cacat hukum dan sudah batal demi hukum. Ya, makanya kalau saya kira ya Pak Roy Suryo ini memperadilakan, ini sepertinya akan cepat masuknya, itu akan diterima sepertinya. Karena permasalahannya terlalu banyak. Kalau itu juga persidangan pra peradilannya itu sama kayak Bu Rospita Pici itu kemarin. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Ya. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice, ya, itu alasannya juga harus jelas. Ya. Saya tidak mengkritisi ke arah apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Tapi harus jelas RJ dalam rangka apa. Baik, ini kan lucunya ya Jokowi itu kayak begini. Dia itu ngasih lempar aja ke kepolisian, kemudian polisian kerjain dong. Itu kayak perintah begitu. Dari Jokowi itu. Ini saya sakit hati merasa dilecehkan sama Roy Suryo dan kawan-kawan. Tolong kamu urus ini orang-orangnya. Sudah, saya mau pulang. Assalamualaikum. Gak jelas PAP-nya berapa orang, kesalahan orangnya di mana-mana. Polisi yang cari-cari itu pada akhirnya kan. Oh, ini kesalahannya di sini, itu kesalahannya di situ. Kok begitu? Ya, kok begitu? Pak Budi bagaimana? Tolong jelaskan ya. Tolong jelaskan. Ini saya bukan ahli hukum, tapi saya membawa pendapat ahli hukum untuk menggebuk Anda begitu. Gak jelas kok. Tapi saya ahli berpikir konsekuen ya. Saya itu ahli mantik saya itu. Jadi kalau misalkan ada salah-salah di dalam pola pikir, tidak konsisten, tidak koheren begitu. Saya ini ahli konsistensi di dalam berpikir. Kalau tidak konsisten pasti ketahuan itu sama saya itu. Insya Allah ya 99% lah ketahuan itu kalau tidak konsisten. Kita lanjutkan dulu nih. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia, berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan. Ya kan jelas sekali apa filsafat pola pikirnya begitu ya. Esensi permasalahannya ini kan berarti dimaafkan, laporannya sama, berarti harusnya yang dikenakan pun sama. Lah kok kenapa pada akhirnya yang satu dimaafkan yang satu tidak? Nanti kan jawaban polisi begini, itu kan kesepakatan di antara kedua belah pihak begitu. Lah permasalahannya ini pihaknya kan satu kelompok. Makanya pengklasteran tadi itu kan gaweannya polisi itu, bukan laporannya Jokowi. Ya Jokowi ini ngasih perintah doang nih, polisi kerjain begitu. Yang penting beres, mereka masuk penjara. Assalamualaikum. Itu makanya Jokowi. Polisi pusing nih gimana nanti. Kerja mereka itu, bikin klaster dan lain sebagainya. Yang mana pada akhirnya sepertinya begitu mereka itu terpisah. Padahal tidak. Ya itu sedari awal. Jadi kalau mau ulangi lagi laporannya sedari awal dari Jokowi, laporin satu-satu orangnya. Roy Suryo satu dengan bukti awalnya, kemudian Tifa satu dengan bukti awalnya, terus seperti itu. Nanti diterima sama kepolisian, polisian nanti bekerja apakah ini valid atau tidak. Baru yang mau RJ tuh ke Jokowi, datang tuh satu-satu ke Jokowi. Oh iya, kamu kan masalahnya ini. Udah saya maafkan, contreng, terus kan gitu. Itu pun kalau begitu ya, kalau yang dilaporkan oleh Jokowi itu valid. Dan permasalahannya lah terlalu banyak masalahnya itu sudah kita lihat ya.
terlalu lama permasalahan ijazah ini. Ya, dengan nomor SP3 yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Oke. Oke. Pondasinya ada perdamaian itu bagaimana dalam RJ, Pak? Ya, RJ kan menggunakan hukum acara pidana yang baru. Ya seperti itu. Maka RJ itu harus dilengkapi dengan ketentuan beracaranya, dilengkapi. Ya, tidak bisa menyatakan saya telah datang dan saya tidak maaf, kemudian setelah ketemu jadi RJ. Itu bukan RJ sebetulnya. Ya. Baru pertemuan saja, baru tingkat awal. Itu. Ya, makanya mudah-mudahan. Kemudian biasanya juga ngapain kepolisian tuh datang ke rumahnya Jokowi? Biasa tuh di situ. Jokowi itu kan masyarakat sekarang itu. Saya pernah katakan bahwa tindak pidana yang diduga dilaporkan oleh Pak Jokowi dan 3 pelapor lainnya sebetulnya sejak awal sudah menyalahi asas-asas legalitas ya, KUHP. Pak, berarti itu Ya. bilang alasan Bapak juga menyetujui untuk menjadi ahli di dalam Iya, kita kan harus memberikan koreksi terus kepada penegakan hukum selama kita masih bisa memberikan. Ya. Yang kita harapkan kan tahun emas juga penegakan hukum, kedaulatan hukum juga harus ditegakkan. Betul. Selain kedaulatan yang lain ya. Betul, kedaulatan hukum, kemudian hak konstitusi masyarakat. Ini akan jadi titik awal ya. Dan saya kira Pak Prabowo itu memperhatikan kok permasalahan ini, sebagaimana nanti akan kita bahas dalam video yang lain insya Allah ya, dari Pak Said Didu itu. Oke. Udah. Sip. Ya, terima kasih ya rekan-rekan. Ada strong Ini belum pointnya selesai nih. adalah bahwa kalau LP terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu dicabut, maka 6 orang lainnya harus dicabut karena otomatis karena dalam satu laporan. Jadi tidak boleh hanya sebagian saja. Itu yang dikatakan Jenderal Ugroseno. Yang kedua, Tersangka meninggal dunia. kecuali tersangka meninggal dunia. Oke. Yang kedua adalah Tuh dengerin ya Pak Budi Polda Metro. dari awal tidak ada peristiwa pidana. Karena itu seharusnya tidak boleh ditindaklanjuti laporan Jokowi itu. Kurang lebih begitu Pak ya? Kita tambah sedikit. Tambah sedikit. Oke sebentar. Itu yang apa yang saya inginkan malah bukan SP3 tapi ditolak sedari awal karena tidak ada tindak pidananya. Jadi orang itu sekarang kan terbagi-bagi ya. Ada yang menginginkan RRT itu di penjara, ada yang menginginkan RRT itu masuk sampai persidangan, ada yang menginginkan ini SP3, ada yang menginginkan RRT ini jangan sampai dikriminalisasi sama sekali. Nah, kalau saya ini bagian yang keempat, tidak mau ini kena pasal sama sekali. Jadi kalau SP3 itu kan pada akhirnya nanti ada semacam pengakuan kesalahan di mata hukum Prof. Suryo dan kawan-kawan, tetapi dimaafkan oleh pihak yang berkepentingan, itu Pak Jokowi. Enggak, saya nggak mau SP3 begitu, harusnya enggak. Ini kan membicarakan logika berpikir saja. Apabila Egy Sujana di SP3 kan, maka yang lain pun harus SP3 kan begitu. Bukan berarti ini mau di SP3. Kalau saya sih maunya ini sebagaimana dikatakan Pak Refli Harun, sudah nggak usah ada pemidanaan sama sekali. Status tersangkanya itu cabut dan laporan Jokowi itu tolak. Tuh dari awal itu baru akan memberikan kepastian hukum kepada kita. Kita nggak bakalan tidak akan takut untuk berbicara di hadapan publik, dan itu akan sehat bagi iklim demokrasi. Nggak bakalan ada provokasi, orang-orang tidak akan meledak, tidak menyimpan bom waktu dan lain sebagainya. Sebentar lagi ya ini. Jadi begini, dalam peraturan pidana yang diatur dalam undang-undang pidana itu harus secara eksplisit disebutkan. Tadi saya katakan, contoh dalam kasus penganiayaan saja, itu ada berapa pasal? 8 pasal, mulai dari penganiayaan ringan dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan perlindungan terhadap wanita. Oke, sudah habis. Jadi kira-kiranya itu tidak eksplisit. Nah, saya mau kesimpulan saja dulu ya, bahwa tidak benar Roy Suryo itu mau menyerah, bukan mau menyerah, ini mau memperjuangkan keadilan, dan itu adalah yang kita inginkan karena kita merasa terwakili oleh mereka. Demikian, semoga kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.